Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ini adalah video yang keempat dengan materi atau topiknya adalah pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan itu suatu wilayah yang punya pertumbuhan lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Biasanya wilayah ini adalah merupakan sumber dari berbagai kegiatan ekonomi dan sangat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Nah, pusat pertumbuhan itu sering dijadikan acuan pembangunan supaya bisa mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya guna terciptanya pemerataan pembangunan. Kota itu adalah pusat pertumbuhan, sementara desa adalah wilayah yang berusaha untuk dipengaruhi oleh kota. Nah, apa ciri dari pusat pertumbuhan? Ciri dari pusat pertumbuhan itu yang pertama adalah perkembangan dan pertumbuhannya cepat. Yang kedua itu pembangunannya menonjol, dan yang ketiga adalah kegiatan ekonominya ramai, banyak mall, banyak pertokoan, ya, dan sebagainya ini. Nah, faktor penentu suatu wilayah kok bisa berkembang cepat menjadi pusat pertumbuhan itu apa aja? Yang pertama adalah potensi sumber daya alamnya. Jenisnya apa, sebarannya berapa, di mana, volumenya berapa, kualitasnya bagaimana. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua tidak kalah penting itu adalah sumber daya manusia, terutama adalah dari segi kualitasnya. Kuantitasnya juga penting, tapi yang utama adalah kualitas. Yang ketiga adalah kondisi geografis. Letaknya di mana? Strategis enggak? Topografinya, ketinggiannya berapa? Iklimnya apa? Mendukung tidak? Hidrologisnya bagaimana? Dan yang keempat adalah ini yang buatan manusia, fasilitas penunjang, sarana prasarananya, infrastruktur, ada ndak listrik, kualitas jalannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, ada pelabuhan ndak, ada terminal ndak, itu sangat mempengaruhi. Lalu bagaimana teori-teori pusat pertumbuhan itu? Ada 3 teori utama dari pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat yang sentral, central place theory. Ada teori polarisasi ekonomi, polarization economic growth. Ada teori kutub pertumbuhan, growth pole theory. Nah, kita akan bicarakan dulu teori tempat yang sentral. Tempat yang sentral itu suatu kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah maksimum, baik yang terlibat sebagai pelayan maupun sebagai konsumen. Dalam teori ini terdapat konsep yang disebut jangkauan atau range dan ambang atau threshold. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu jarak yang ditempuh dari tempat manusia itu ada sampai ke dia bisa mendapatkan barang itu. Sedangkan ambang itu adalah jumlah penduduk minimal sehingga proses jual beli itu tetap bisa berjalan seimbang dan lancar. Nah, teori ini hanya berlaku pada daerah yang topografinya seragam, dataran rendah semua atau pegunungan, perbukitan dan sebagainya, dengan tingkat ekonomi yang relatif homogen dan kemampuan ekonominya juga homogen. Jadi ini sangat teoretik sekali. Nah, bagaimana konfigurasinya? Kita lihat coba ada gambar ini, ada 3 gambar. Bagaimana perbedaan dari ketiga gambar itu? Yang paling kiri adalah hierarki 3, yang tengah itu adalah hierarki 4, dan yang paling kanan adalah hierarki 7. Asas pasar, asas transportasi, dan asas administrasi. Pada asas pasar ini, titik ini terbagi menjadi 3 wilayah ini, sehingga ini hanya dapat sepertiga. Ada 6 titik, sepertiga kali 6 sama dengan 2, ditambah 1 di pusat. 2 tambah 1, 3. Yang di tengah, ini terbagi 2. Sehingga 1 dibagi 2 setengah, setengah kali 6, ketemu 3, ditambah 1, 4 jumlahnya. Sedangkan di sini adalah hierarki 7, ini masing-masing punya wilayah 1, 1, 1, 6, ditambah 1, 7. Ini asas administrasi. Nah, bagaimana konsep teori polarisasi ekonomi? Jadi pusat pertumbuhan itu punya daya tarik terhadap masuknya apa? Tenaga kerja, modal, barang dan jasa. Nah,
Maka pada teori ini kita kenal konsep core, periferi atau pusat pinggiran. Core itu pusat kota, pinggirannya itu adalah desa. Jadi polarisasi ekonomi itu akan memberikan dampak, yaitu ada spread effect atau dampak yang menguntungkan, lapangan kerja, hasil industri, ya. Kemudian ada backwash effect, itu adalah yang merugikan, sampah, kepadatan, kriminalitas, dan sebagainya. Silakan kamu cari sendiri. Nah, bagaimana konsep dari pusat pertumbuhan? Dari kutub pertumbuhan ini? Dari kutub pertumbuhan ini ada yang kita sebut atau kita definisikan jadi keruan yang abstrak yang memancarkan kekuatan sentrifugal, daya dorong, dan ada daya tarik. Jadi ini sebetulnya adalah pusat kegiatan ekonomi yang dinamis. Daya dorongnya itu daya tolak yang menyebabkan penduduk keluar dari wilayah tersebut. Lihat, penduduk pribumi dari wilayah sebuah kota itu akan terdesak keluar. Mereka akan menjual tanahnya kepada para pendatang. Sedangkan kekuatan sentripetal itu menyebabkan orang itu berusaha masuk ke wilayah tersebut. Makanya muncullah ini pada kota itu yang namanya urbanisasi. Nah, perkembangan pembangunan itu bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Nah, tempat kawasan itulah yang dinamakan pusat atau kutub pertumbuhan. Ya. Jadi pada teori ini saya lanjut. Pusat-pusat pertumbuhan itu akan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Maka muncullah pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat sosial, budaya, dan sebagainya. Hadirnya ini berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Adalah peluang kerja di berbagai sektor, ada pergerakan arus barang, arus jasa, dan sebagainya. Juga mempengaruhi bidang sosial dan budaya. Terlihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta aspek sosial menyangkut kesehatan, perumahan, transportasi, tenaga kerja, penduduk, wisata, dan sebagainya. Nah, arus informasi ini yang sekarang pada era digital, industri 4.0, dan barang yang serba cepat serta mudah itu menjadi salah satu dampak dari kemajuan iptek. Nah, sampai mana batas wilayah itu? Batas wilayah pertumbuhan itu sebagai batas pengaruh dari pusat pertumbuhan sampai ke daerah sekitarnya. Ya. Untuk mengetahui itu bisa dihitung dengan menggunakan model gravitasi yang dulu sudah kita hitung ini pada pertemuan kemarin. Angka interaksi antara A dan B sama dengan jumlah penduduk A kali jumlah penduduk B dibagi jarak antara A dan B kuadrat. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah teori titik henti, break even point. Ya, yang rumusnya titik henti antara A dan B itu adalah jarak dari kota A ke kota B dibagi 1 plus akar penduduk kota A yang besar dibagi penduduk kota B yang kecil. Bagaimana aplikasinya? Nah, kita hitung di sini. Ya, ini contohkan kota A berpenduduk 72.000 jiwa, kota B 8.000 jiwa dengan jarak 24 km. Kita menghitungnya dengan rumus tadi, titik henti antara A dan B itu adalah jarak dibagi 1 plus akar penduduk A dibagi penduduk B, lalu menjadi ini 24 jaraknya, lalu 1 plus 70 akar 72 dibagi 8 dulu ini. Sama dengan 24 dibagi 1 plus akar 72 dibagi 8 itu 9, jadi plus akar 9. Maka akan menjadi 24 dibagi 1 plus 3 atau 24 dibagi 4, ketemunya 6. Nah, apa angka 6 itu? Angka 6 ini adalah, angka 6 itu akan dihitung dari jumlah penduduk yang lebih kecil, yang 8.000 jiwa. 6. Jadi wilayah B pengaruhnya hanya 6 km ini dari pusat kota B. Sedangkan wilayah A pengaruhnya itu 24 dikurangi 6, 18 km. Pertemuan titik hentinya adalah di sini.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.